Kembali di News Prime bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, 2 hari jelang Lebaran, arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih dipadati penumpang. Sementara di Pelabuhan Merak juga ramai antrian kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Antrean panjang pesawat di landasan pacu runway Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang akan membawa pemudik menuju kampung halaman terlihat melalui pantauan udara. Berdasarkan data pengelola bandara, hari ini kepadatan penumpang mudik masih terjadi, namun ada penurunan sekitar 3%. Pergerakan penumpang berjumlah 158.671 orang, baik yang pergi maupun datang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan untuk pesawat terbang juga tembus 1.136 penerbangan. Puncak arus mudik terjadi kemarin dan hari ini. Dibanding tahun lalu, ada kenaikan sekitar 35%. Oh ya, pasti ini kan 32% dibanding tahun lalu. Tahun lalu kan masih ada PPKM ya. Betul. Kalau dibandingkan bulan sebelumnya sekitar 15%. Sesuai dengan ramalan kita, ya kan, dan kita masih terus monitor, khususnya nanti juga beberapa hari ke depan apakah memang perlu ada tambahan flight lagi atau tidak ya. Termasuk nanti pas pulang arus balik. Sementara itu, antrean dan kepadatan kendaraan terjadi di pintu masuk dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Hal ini sesuai prediksi ASDP Merak jika lonjakan pemudik terjadi mulai H-2 dan H-1 Lebaran. Untuk mengurai kepadatan dan terjadinya penumpukan kendaraan di jalan utama menuju Pelabuhan Merak, pihak ASDP melakukan penundaan perjalanan di sepanjang area pelabuhan. ASDP Merak juga berkoordinasi dengan Polda Banten yang telah menerjunkan 1.800 personel untuk membantu pengamanan. Stasiun Senen Jakarta terpantau ramai dan padat oleh penumpang. Ada 24.200 penumpang menggunakan 32 kereta api yang diberangkatkan dari Stasiun Senen, dengan tujuan yang didominasi ke Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Untuk antisipasi peningkatan atau lonjakan penumpang, PT KAI menyiapkan sebanyak 303 kereta api tambahan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ahmad Muharlin, Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ahmad Muharlin, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan sopir truk ngamuk di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Mereka memblokade jalur pemotor menggunakan kendaraan barang miliknya. Kericuhan para sopir truk terjadi akibat pengelola penyeberangan tidak mengizinkan kendaraan mereka masuk ke dalam kapal di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Padahal sudah 2 hari mereka berada di area pelabuhan. Para sopir truk khawatir apabila terlalu lama berada di lokasi ini akan membuat barang muatan mereka membusuk sehingga menimbulkan kerugian. Ini barang orang yang harganya ratusan juta. Bapak udah nunggu berapa lama, Pak? Kita ini harga motor berapa? Jadi bikin yang barang yang banyak. Jangan asal bicara sama orang. Diketahui setiap kapal yang beroperasi lebih memprioritaskan pemudik kendaraan sepeda motor daripada truk ekspedisi. Beruntungnya emosi para supir truk dapat diredam setelah polisi memberikan penjelasan terkait kondisi angkutan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah minibus melaju oleng dan masuk ke jalur berlawanan hingga menabrak mobil dinas Dokes Polres Temanggung. Bukan hanya menabrak mobil polisi, pengendara minibus yang diduga mengantuk itu juga menabrak pengendara motor. Inilah detik-detik saat minibus menabrak mobil dinas Dokes Polres Temanggung dari arah berlawanan di Jalan Nasional Suwandi Suwardi Maduresto, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu sore. Benturan keras membuat mobil Dokes terpental ke bahu jalan, sementara minibus ini berhenti setelah menabrak pengendara sepeda motor. Pengemudi mobil minibus yang melaju dari arah Semarang menuju Temanggung ini diduga mengantuk. Mobilnya oleng dan masuk ke jalur berlawanan sehingga tabrakan tak terelakkan. Drivernya ngantuk dan kaget
Akibat kejadian ini maka tidak ada kerugian luka ringan maupun luka berat, tidak ada, hanya kerugian material, yaitu kerusakan pada kendaraan dinas kami, kendaraan ambulan dan kendaraan yang nabrak. Akibat kecelakaan, pengendara motor mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan, sementara kedua mobil mengalami kerusakan parah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ratusan truk logistik dialihkan ke Pelabuhan Bandar Bakau Jaya di Bojonegoro, Serang, Banten. Pengalihan truk untuk mengurangi antrian di Pelabuhan Ciwandan yang dipenuhi pemudik. Ratusan truk pengangkut logistik dialihkan ke Pelabuhan Bandar Bakau Jaya di Bojonegoro, Serang, Banten. Pengalihan dilakukan untuk menghindari antrian di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon yang ramai dipadati pemudik motor. Hingga Kamis siang, pengelola mengoperasikan 3 dermaga agar bisa menampung ratusan truk pengangkut logistik yang hendak menyeberang ke Sumatera. Alhamdulillah bahwa di pelabuhan ini sangat terkendali dan mungkin ada antrian, memang tidak terlalu lama lah. Mungkin nanti malam juga bisa selesai dengan diangkut oleh kapal kami. Akibat terlalu lama menunggu penyeberangan di Pelabuhan Ciwandan, muatan truk berupa sayuran hingga buah-buahan yang dibawa dari berbagai daerah di Jawa mulai membusuk. Sopir mengeluhkan kerugian yang ditimbulkan akibat barang muatan mereka yang hancur. Kalau lebaran di jalan nggak apa-apa lah bang, muatan orangnya. Sayang kita kan nggak bisa dipakai lagi gara-gara busuk, gara-gara macet orang mudik nih. Rugi juga ya bang ya? Rugi, soalnya sopirnya nanggung bang. Kalau yang punya barang nanggung nggak apa-apa. Sopir truk mengkritik kebijakan otoritas di Pelabuhan Ciwandan yang memprioritaskan sepeda motor pemudik untuk menyeberang. Sopir berharap agar pengelola pelabuhan mengutamakan truk pengangkut barang yang mudah layu atau rusak untuk diberangkatkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, meningkatnya volume kendaraan pemudik menggunakan motor di jalur Pantura mengakibatkan sejumlah SPBU di Cirebon, Jawa Barat antri panjang. Lambatnya pengisian BBM membuat pemudik antri berjam-jam. Antrian panjang pemudik sepeda motor terjadi di SPBU Pantura Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Demi mendapatkan BBM, ratusan pemotor mengantri 1 jam untuk mengisi BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Bahkan antrian panjang terjadi hingga ke Jalan Pantura. Banyaknya pemotor yang kehabisan bahan bakar membuat membludaknya antrian panjang. Agar tidak kehabisan di jalan dan demi menghindari antrian panjang lagi, pemudik sengaja mengisi penuh BBM. Udah berapa jam ngantri kayak gini? 20 menit, belum sampai juga ini. Sampai tetap ngantri sampai Jalan Pantura ya tadi ya? Oh, kenapa ini bensinnya udah mau habis apa gimana? Iya, udah mau habis. Udah mau habis. Ini mau mudik kemana? Mau ke Semarang. Semarang. Lambatnya proses pengisian BBM juga membuat antrian makin panjang. Sementara persediaan stok BBM jenis Pertalite dan Pertamax dipastikan aman hingga arus mudik dan arus balik mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama sejumlah stakeholder berkolaborasi meluncurkan program mudik bareng gratis pada Lebaran 2023. Harapannya mudik bareng gratis ini dapat memberikan kemudahan kepada para pemudik untuk bisa pulang kampung ke kampung halaman. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memberangkatkan 400 pemudik yang merupakan masyarakat umum dan para pegawai di lingkungan Kemenparekraf. Menggunakan 10 armada bus, para pemudik menuju sejumlah daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Kemenparekraf dalam membantu masyarakat berlebaran dan berwisata di kampung halaman. Tadi saya menitipkan pesan untuk bukan hanya sampai di masing-masing daerah di kampung halaman, tapi juga berwisata di kabupaten sekitarnya, maupun juga membeli produk-produk ekonomi kreatif untuk oleh-oleh kembali ke Jakarta. Dengan diselenggarakannya mudik gratis ini, harapannya pariwisata dan geliat ekonomi kreatif di sejumlah daerah dapat meningkat pesat. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi inspeksi mendadak ke Terminal Kalideres mengecek pelaksanaan mudik Lebaran. Informasinya di iNews Prime sesaat lagi.